موفقا ومشكورا أستاذ. Barakallahu fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإيمان, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang telah memuliakan kita dengan dinul Islam, dengan menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman, memberikan kepada kita nikmat kehidupan agar kita bisa menuntut ilmu agama, agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, agar kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan materi kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih di hadis yang kedua, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis Jibril alaihi salam yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan kita masih membahas tentang Islam dan masih pembahasan tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang asyhadu an la ilaha illallah. Ketika seorang mengatakan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah bahwa dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, namun ternyata dia juga berdoa atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya bertentangan dengan praktek amal perbuatannya. Apakah ada yang seperti itu? Apakah ada contohnya? Sangat banyak. Ya, dan juga seringkali dan tidak sedikit, ya sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang munafikin. Mereka syahadat, mereka sholat, mereka puasa, tapi pada hakikatnya Islam itu hanya ada yang di zahir mereka saja, namun batinnya kafir. Ya, dan juga karena kejahilan kaum muslimin atau sebagian umat Islam, maka tidak sedikit dari umat Islam yang mereka mengucapkan kalimat syahadat, tapi praktek kesehariannya atau praktek dia dalam beberapa hal kebiasaannya, dia melanggar kalimat la ilaha illallah dengan berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain sebagainya. Yaitu ketika dia tidak menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan kita mengikrarkan di setiap rakaat salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jika hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah di dalam memohon pertolongan, maka konsekuensinya adalah tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh takut dan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak boleh mencinta dan cinta ibadah kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh tawakal kecuali hanya kepada Allah, dan terus semua dari segala aktivitas ibadah seseorang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian selanjutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seorang mengucapkan satu kalimat, terutama kalimat yang mengandung konsekuensi iman, maka otomatis tidak cukup hanya ucapan lisan belaka, namun tidak ada konsekuensinya. Karena jika kalimat syahadat itu hanya kalimat saja dan tidak menuntut adanya sebuah konsekuensi, maka Abu Talib, paman Nabi, ketika menjelang wafatnya ditalqin oleh Rasulullah SAW, maka dia akan dengan enaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat itu sampai memilih untuk mati dalam keadaan kafir. Sampai memilih mati dalam keadaan kafir. Sedangkan jika kalimat la ilaha illallah cuma sekedar kalimat yang diucap begitu saja, apa susahnya? Seperti sebagian kita dengan gampangnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun seringkali kita melanggar konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini. Apa saja konsekuensi dari dua kalimat syahadat, terutama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terutama syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara konsekuensinya yang pertama adalah membenarkan semua sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan semua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh ragu untuk meyakini dan membenarkan semua apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, namun terkadang sebagian kita, mungkin ada orang yang masih awam yang mengatakan, tapi Ustaz, bukankah di sana ada hadis sahih, hadis dhaif, dan yang lain sebagainya? Bagaimana dengan konsekuensi menerima atau membenarkan semua sabda Rasulullah SAW? Apakah artinya bahwa kita menganggap semua hadis yang sampai kepada kita itu dianggap sahih semuanya? Atau bagaimana? Kita harus ingat, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, memang ada kesenjangan masa dan waktu antara kita dengan Rasulullah SAW. Ya, 1400-an tahun. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bertemu langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita mengetahui sebuah hadis itu sahih atau tidak? Maka itu di dalam pembukuan kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, semuanya mereka tidak sekedar mengatakan an fulan, an Abi Bakrin misalnya, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, tidak langsung menyebutkan nama sahabat seperti dalam kitab Arba'in Nawawi yang kita kaji pada malam ini. Karena kitab Arba'in ini berisi ringkasan, ya, ringkasan yang di dalam ringkasan itu tidak mencantumkan secara mendetail susunan periwayat yang menyampaikan hadis ini dari siapa sampai dari nama sahabat dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya diringkas. Namun jika di antara antum ada yang memiliki misalnya apalagi yang berbahasa Arab, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang lainnya, maka di dalam kitab-kitab bahasa Arab itu akan disebutkan sanadnya. Ya, namanya sanad, susunan nama. Jadi misalnya Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari itu kitab disebut kitab sahih misalnya? Kenapa Imam Bukhari kitab sahihnya disebut kitab sahih? Karena Imam Bukhari rahimahullah, beliau tidak begitu saja mencantumkan atau mencatat hadis, namun beliau rahimahullah meneliti hadis-hadis itu. Beliau memberikan ketentuan-ketentuan syarat bahwa haruslah yang menyampaikan hadis ini seorang imam besar dari imam ahlul hadis yang jujur dan terpercaya, yang tidak pernah bohong, dan dia mendengar langsung dari gurunya, tidak menerima riwayat itu berdasarkan kirim surat misalnya atau sezaman tapi beda tempat. Nah, itu Imam Bukhari tidak mau menerimanya. Harus dia mensyaratkan ini dengar dari siapa, siapa dengar dari siapa, siapa dengar dari siapa, sampai sahabat dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini ringkasnya, jika sebuah sanad sebuah hadis itu, jika sanad sebuah hadis itu adalah sanad yang sahih, maka wajib kita mengimaninya. Kita wajib mengimaninya. Ya, membenarkan semua sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian yang kedua, mentaati perintah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita bimbang dan ragu terhadap semua perintah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah kita kerjakan, larangan kita segera jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36,
wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi mukmin laki-laki dan wanita, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka memiliki pilihan lain dari urusan mereka. Maka dari sini kita meyakini bahwa ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka Allah dan Rasulnya ketika memerintahkan sesuatu, maka kita wajib taat. Ya, ketika ada perintah, tidak boleh kita bertanya, ini perintah konteksnya wajib atau sunnah ya? Nah, itu tidak dibenarkan. Ini sebuah kesalahan. Ya, seorang mukmin, sebagaimana sikapnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika datang perintah Nabi SAW kepada mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang kemudian menanyakan dan bertanya, ini perintah konteksnya apa ya? Wajib atau sunnah ya? Ya, ini bukanlah adab dan etika terhadap Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun adab yang semestinya ketika ada perintah maupun larangan, segera bergegas melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika terjadi perselisihan, beda pendapat misalnya, ya, atau kebimbangan, nah di saat itulah boleh dia bertanya, ini hukumnya apa? Ya, ini hukumnya apa? Nah, jika ternyata amalan itu adalah suatu amalan wajib dan dia telah meninggalkannya, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ternyata tidak wajib, maka lebih ringan lagi urusannya. Kemudian yang ketiga, di antara konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan di dalam sabda-sabda beliau wajib kita jauhi, wajib kita tinggalkan tanpa bimbang dan tanpa ragu. Jangan sampai karena alasan, wah ini kan nggak ada larangan ini di dalam Quran ya. Kenapa kok kita nggak boleh misalnya makan dan minum tangan kiri misalnya? Ya, kan nggak ada larangannya di Quran ini makan dan minum tangan kiri. Saya nggak mau ikut itu larangan Nabi itu. Saya tetap maksa makan dan minum tangan kanan. Yang seperti ini tidak beradab dan itu telah melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan tentang model sebagian kaum muslimin yang seperti ini dalam sebuah sabdanya yang sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la alfiyanna ahadakum ala arikatihi ya'tihil amru min indi fayaqulu ma adri ma kana fi kitabillahi taba'nahu. Nanti akan tiba, akan muncul salah seorang di antara kalian, maksudnya di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dengan bersandar, ya, dengan menyandarkan tangannya ke tanah, begitu ya, duduk menyombongkan diri. Kemudian ada ketetapan dariku, perintah atau larangan. Kemudian dia mengatakan, saya nggak tahu, di Quran nggak ada kok, saya hanya mau ikut Quran saja. Ya, jadi dia mengatakan bahwa apa yang ada di Quran dia mau ikutin, di luar Quran dia tidak mau ikut. Ini adalah pemahaman yang sesat dan menyimpang. Ya, dan Nabi SAW telah menyampaikan dalam sabdanya yang sahih akan adanya sebagian dari orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, namun menolak sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus mengimani semua perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua larangan Nabi adalah semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah jangan pernah mengedepankan pendapat dan perkataan siapapun dari manusia melebihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita mengedepankan si fulan mau imam, mau syekhul Islam, mau siapapun nama gelarnya, imam madhab, syekh ini, siapapun apapun itu melebihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun kita, selama dia muslim, mau dia imam, mau dia makmum, mau syekh, mau apapun gelarnya, wajib ittiba'ur rasul.
Ya, wajib ittiba'ur rasul. Ya, jadi adalah suatu kesalahan ketika misalnya kita menyampaikan suatu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang kemudian menolak, ya tapi afwan nih, Syekh Fulan, Imam Fulan mengatakan begini dan begitu. Ya, ini tidak benar. Tidak dibenarkan sama sekali. Dan itu sangat bertentangan dengan konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah terjadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah diingatkan, pernah ditegur oleh salah seorang tabi'in, Urwah bin Zubair radhiyallahu an, terkait dengan beliau mengajarkan tentang salah satu ibadah sunnah yaitu haji tamattu', yang ternyata Urwah ini mengingkari, ya, tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tersebut dengan mengatakan, tapi ayahmu Umar, kemudian Abu Bakar nggak mengajarkan yang seperti itu, kata Urwah bin Zubair. Kemudian apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Beliau mengatakan apa? Yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa qala Umar. Kata beliau, aku khawatir kalian akan dihujani dengan hujan batu dari langit, kata beliau. Kenapa? Aku sampaikan kepada kalian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kamu bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini penegasan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah ibnu Umar sampai dia mengatakan seperti itu, aku khawatir akan turun kepadamu, kalian akan dihujani dengan hujan batu jika kalian membantah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar saja disikapi sedemikian tegasnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka bagaimana dengan misalnya ketika ada orang yang menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan perkataan yang lain selain Abu Bakar dan Umar. Ini lebih berbahaya lagi. Ya, lebih berbahaya lagi. Dan ini sesuatu hal yang paling mengerikan. Ya, sampai Syekh bin Baz rahimahullah, sampai beliau pernah mengatakan ketika mengomentari riwayat ini, fa idza kana man khalafa sunnata liqauli Abi Bakr wa Umar tukhsha alaihi al-uqubah fa kaifa bihali man khalafa liqauli man dunahuma aw limujarrad dan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab dikhawatirkan akan turunnya musibah dan azab kepada mereka karena pendapat pribadinya, pendapat orang lain, ya, atau menurut hemat saya dan yang semisalnya. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah jangan berbuat bid'ah, bahkan agama ini. Jangan mengada-adakan hal baru di dalam agama ini. Baik dalam konteksnya oleh belum merealisasikan dengan sempurna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena mereka menambahkan sesuatu yang bukan dari agama ini. Mereka tidak beradab dan tidak berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Mengarang-arang milad walaupun dengan dalih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini menambahkan sesuatu dari syariat ini, telah menambahkan terhadap sesuatu yang telah sempurna. Maka Imam Malik
bin Anas rahimahullah, guru dari Imam Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majishun, salah seorang murid beliau yang dikutip oleh Imam, menyampaikan, Imam yaraha hasanatan faqad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang mengarang itu baik, maka dia sama seperti menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat terhadap risalah Allah. Seperti menuduh Rasulullah berkhianat terhadap risalah Allah SWT. Kenapa demikian? Alam yasma'u qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam yasma'u qawlan Allah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Firman Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Berkata Imam Malik, fa kullu ma lam yakun yauma idzin dina fala yakunil yauma dina. Sanul halnya, dia telah menghina Rasulullah SAW. Seperti dia mengatakan, oh, Nabi kan seperti seakan-akan dia menentang Nabi yang telah menyampaikan wahyu firman Allah, Islam sudah sempurna. Tapi dia mengatakan belum sempurna, harus ditambahi. Maka konsekuensinya satu di antara dua. Dia mungkin mengatakan bahwa Islam ini sempurna, namun ada yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama seperti menuduh Nabi berkhianat, ya, dengan mengekspos, membongkar apa yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau konsekuensi yang kedua, dia mengekspos sesuatu kebaikan yang ada di dalam, yang semestinya ada di dalam Islam, tapi hal itu belum diketahui oleh Nabi SAW dan dia lebih tahu dari Nabi SAW. Ini juga tidak kalah berbahayanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama seperti menuduh Rasulullah SAW berkhianat, yang kedua seperti menuduh beliau SAW jahil. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian yang berikutnya di antara konsekuensi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa kita meyakini beliau adalah hamba dan utusan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau tidak memiliki kekhususan tertentu dalam sifat-sifat ketuhanan. Maka tidak boleh kita berdoa kepada beliau. Tidak boleh beristighatsah kepada beliau. Ya, kecuali di masa beliau hidup dan beliau mampu. Minta tolong ya Nabi, tolong bantu saya. Ketika beliau mampu bisa, ya Rasulullah SAW tolong doakan saya. Ketika beliau masih hidup, sallallahu alaihi wasallam, ya benar. Ya. Dan Allah telah menegaskan kepada beliau sebagaimana yang dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Sampaikan wahai Muhammad, aku tidak memiliki manfaat dan madarat untuk diriku sendiri kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah telah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menegaskan, untuk diriku sendiri saja aku tidak memiliki manfaat dan madarat. Maka dari sini kita mengetahui ketika ada orang yang berdoa, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hudulil hadithil amami. Misalnya dalam qasidah Burda disebut, wahai semulia-mulianya makhluk, aku tidak memiliki tempat berlindung kecuali engkau ketika menghadapi musibah yang sangat besar. Ini berdoa kepada makhluk, berdoa kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa tidak ada tempat berlindung kecuali beliau. La haula wa la quwwata illa billah. Dan ini adalah kesesatan. Berdoa kepada Rasulullah SAW dan kebodohan. Ya, karena Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat untuk diri beliau sendiri. Bagaimana untuk memberikan manfaat atau menyingkap madarat dari orang lain? Dalam surat Al-Jin ayat 21 dan 22 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan madarat dan manfaat kepada kalian. Madarat dan petunjuk aku tidak bisa memberikan itu kepada kalian. Sesungguhnya aku tidak akan bisa melindungi diriku dari Allah Subhanahu wa taala.
dan aku tidak akan mendapati perlindungan sedikit pun dari siapapun ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi terhadap diriku. Ikhwatul iman. Jika Allah menghendaki sesuatu pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dari makhluk ini yang bisa menolak kehendak Allah terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka adalah kebodohan dan kesyirikan ketika seseorang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain Nabi, ya Jailani, ya Badawi, ya Syekh siapa, ya Habib siapa, dan yang lain sebagainya. Ini lebih bodoh lagi. Ya, maka ketika seorang mengatakan, ya Rasulullah, saya mengalami kesusahan, ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Ini syirkul akbar. Ini sebuah syirik yang besar. Dan dia tidak berdoa kepada Rasulullah SAW dan meminta berdoa kepada yang sudah wafat adalah perbuatan syirik. Karena Nabi SAW di saat hidupnya saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk diri beliau SAW, apalagi untuk orang lain. Dan Nabi SAW jasad, dan walaupun sekali jasad dan ruh itu disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk orang lain. Dan ini tidak menafikan kehidupan beliau di alam barzakh dengan kehidupan yang sesuai dengan yang telah Allah tetapkan untuk beliau dan tidak serupa dengan kehidupan dunia. Kemudian yang berikutnya, di antara konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah memuliakan sabda-sabda beliau. Ya, kitab-kitab hadis kita hargai, kita hormati. Ya, ketika majelis ilmu seperti ini, majelis hadis Nabi SAW dibacakan, para sahabat ketika dibacakan hadis Nabi atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, ketika dibacakan hadis Nabi SAW, mereka tertunduk. Mereka terdiam. Mereka tidak berani meninggikan suaranya, mengangkat kepalanya. Mereka memperhatikan seakan-akan memang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di hadapan mereka. Jangan sampai menghinakan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hal-hal yang tidak tepat dan tidak semestinya. Ya, bahkan ketika antum diberi anugerah oleh Allah untuk bisa umrah dan kemudian berkunjung ke Masjid Nabi Muhammad SAW, di situ ada kubur Nabi. Tidak boleh kita teriak-teriak, memanggil orang dengan lantang, dengan semau-maunya. Karena pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada dua orang dari Taif datang ke Masjid Nabawi dan suaranya teriak-teriak. Umar mengatakan, diam. Siapa kalian? Dari mana kalian? Maka orang itu mengatakan, kami dari negeri Taif, dari kota Taif. Kata Umar, laula annakum min ahli Taif la auja'tukum darban. Kalau saya tidak tahu kalian dari Taif atau saya anggap kalian dari orang Madinah, saya akan hukum kalian dengan saya cambuk kalian, saya pukul kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalau kamu mengeraskan panggilanmu seperti kalian memanggil dengan keras bagian kalian dengan sebagian yang lain. Kenapa dilarang oleh Allah? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai nanti amal kalian terhapus dan kalian tidak sadar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jika meninggikan suara melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membatalkan amal ibadah, bagaimana dengan mengedepankan pendapat orang lain, siapapun dia, imam, syekh, habib, kiai, gus, ajengan, apapun itu, melebihi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat, saya sampaikan sebuah kisah. Ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau ini suaranya lantang keras. Bisikannya saja bisa orang sekampung dengar karena lantangnya suaranya. Dan karena lantangnya ini, beliau diizinkan oleh Nabi sesekali untuk menjadi khatib pengganti Rasulullah SAW atau berkhutbah di hadapan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kemuliaan Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Namun ketika surat Al-Hujurat ayat 2 ini turun,
Ketika turun ayat ini, dia pun kuncian rumah, tidak keluar rumah, nangis siang dan malam. Ya, mereka tahu akan kedudukan Al-Quran, ikhwatal iman. Larangan Quran, perintah Quran, mereka taruh dengan begitu, menjunjung begitu tingginya di atas kepala mereka. Mereka sangat memuliakan. Mereka tidak akan main-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat berhati-hati. Itu adab dan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa menanyakan mana fulan, terutama sesudah sholat. Setelah sholat jamaah begitu, Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Dan kemudian Nabi SAW menanyakan mana fulan, dilihat, dicari sahabatnya yang tidak hadir. Dan sekali waktu Nabi melihat, mana nih kok tidak melihat Thabit bin Qais, mana Thabit bin Qais kok tidak ada. Nah, Nabi SAW menanyakan, di mana Thabit bin Qais? Ya, mana? Panggil dia. Kemudian Thabit bin Qais hanya mentangisan di rumahnya. Saya min ahlin nar. Saya terhapus dosa-dosa, amal ibadah saya terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mendapatkan kebaikan karena suara saya begitu lantang dan melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah telah berfirman, "Antahbata amalukum wa antum la tash'urun." Jangan sampai kamu tinggikan suaramu melebihi suara Nabi sampai nanti akan terhapus amal ibadahmu dan kamu tidak sadar. Maka Nabi SAW bersabda kepada Thabit bin Qais radhiyallahu an, "Ama tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala shahidan wa tadkhulal jannah." Apa kamu tidak ridha wahai Thabit? Engkau akan hidup sebagai orang yang terpuji dan terbunuh mati syahid dan kamu masuk surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini sabda Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyampaikan, sampaikan bahwa Thabit min ahlil jannah. Thabit min ahlil jannah. Nah, ini mengajarkan kepada kita ya ikhwatal iman, bahwa siapa-siapa yang disebut sebagai ahlul jannah, penghuni surga oleh Nabi SAW, wajib kita sebut mereka penghuni surga. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, dan para sahabat-sahabat yang dijamin surga. Ahlul Badr, Bilal bin Rabah, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara bukan dari hawa nafsunya namun adalah wahyu yang diwahyukan. Benar. Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, beliau hidup sampai di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengutus pasukannya, mengutus sebagian para sahabat untuk berperang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Dan kemudian terbunuhlah Thabit bin Qais radhiyallahu anhu sebagai seorang yang mati syahid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam kitab-kitab sirah banyak disebutkan akan kemuliaan dari sahabat Thabit radhiyallahu anhu ini. Ya, antum bisa melihatnya misalnya dalam Sirah Al-Alamin Nubala dan yang lainnya tentang keutamaan dari Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini ikhwatal iman, jika bisa saya katakan ringkasnya dari konsekuensi terhadap syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena insyaallah kita akan tetap bersambung melanjutkan membicarakan karena terkait tentang korelasi dan konsekuensi syahadat ini sangat berkesinambungan dengan hadis-hadis yang kita kaji, poin-poin yang akan kita bahas nanti ketika kita bicara tentang iman kepada Nabi dan Rasul, kita akan mengulang sedikit tentang tema ini. Dan terus demikian juga nanti di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya pun demikian. Ya, terus demikian kita akan terus menegaskan bahwa seorang muslim dia harus menempuh jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan dalam Islam, dan representasi jalan yang lurus itu adalah dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dan asyhadu an la ilaha illallah adalah merepresentasikan tauhid dalam ibadah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah merepresentasikan tauhid dalam ittiba. Asyhadu an la ilaha illallah tauhid ibadah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tauhid ittiba. Tauhid ibadah beribadah hanya kepada Allah semata. Tauhid ittiba yaitu mencontoh dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata. Kemudian rukun Islam yang berikutnya wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan salat. Dikatakan aqama yuqimu iqamah. Ya, di situ juga ada qawimah. Itu hendaklah engkau menegakkan salat itu, menegakkan pilar-pilar salat. Menegakkan syarat, rukun dan kewajibannya. Dan juga termasuk kesempurnaan dari ibadah salat itu. Maka itu akan semakin sempurna. Yang pembahasan tentang hal ini ada dalam kitab-kitab fikih yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ikhwatal iman, kalau ditanya menegakkan sholat ini apakah maksudnya di sini masuk juga yang wajib dan yang sunnah? Dan apakah masuk juga sholat misalnya jenazah dan yang lainnya? Maka dijelaskan oleh para ulama, iya. Yaitu termasuk di dalam wajib dan sunnah. Namun terkait tentang sholat jenazah, ada yang menegaskan bahwa itu memang adalah bagian dari ibadah sholat. Ada yang mengatakan bahwa sholat jenazah itu adalah ibadah yang hakikatnya adalah doa yang ditujukan untuk mendoakan yang mayit yang meninggal dunia. Maka jika konteksnya adalah bagian dari ibadah sholat, maka itu adalah wajib, termasuk hal yang harus ditegakkan. Ya, sesuatu yang memang harus ditegakkan oleh seorang muslim, dihidupkan syiarnya. Dan jika itu bukan bagian dari itu, tapi bagian dari doa, maka itu tidak termasuk di dalam rukun Islam yang kedua ini. Menegakkan sholat. Dan menunaikan zakat. Membayar zakat. Yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang wajib yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dengan niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harta yang diperoleh oleh seseorang ada zakatnya. Ya, harta emas, misalnya harta mata uang, emas, perak dan yang semisalnya, rupiah, dolar, ada zakatnya 2,5% dari harta yang disimpan tersebut. Dan kemudian siapa yang menerima pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah." Ya, sesungguhnya sedekah wajib atau zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang yang terbelit hutang di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal sebagai sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini mengajarkan kepada kita bahwa objek zakat hanya dibatasi pada 8 golongan ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya insyaallah antum bisa mengkajinya di dalam kajian-kajian fikih bersama ustaz-ustaz kita. Wa tasum Ramadan. Ya, setelah syahadat, salat, zakat, puasa, wa tasum Ramadan. Engkau berpuasa Ramadan, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang detailnya, apa saja yang membatalkan puasa dan yang sebagainya, itu dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ajma'in. Namun perlu diingatkan bahwa segala pembatal puasa itu membatalkan puasa dalam kondisi bahwa dia mengetahui bahwa hal itu membatalkan puasa, dia ingat dan sengaja. Ya, kalau tidak tahu atau tidak ingat dan tidak sengaja, maka
tidak terbatalkan puasa tersebut. Ya. Jadi misalnya seorang yang tidak sengaja itu bagaimana? Dipaksa misalnya. Ya. Maka orang yang terpaksa tidak terbatalkan puasanya karena dipaksa ditodong senjata. Atau misalnya, contoh ini sekedar contoh-contoh ekstrim saja supaya antum sedikit memahami akan hal ini. Dan para ulama telah menjelaskannya dengan mendetail di dalam kitab-kitab fikih mereka. Wa tahujjal bait, dan kau tunaikan ibadah haji ketika kamu mampu. Ya, ibadah haji menuju Baitullah yang ada di Makkah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adapun ibadah haji ini ada penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, in istata'ta ilaihi sabila. Jika kamu sanggup menempuh jalannya. Ya, jika kamu sanggup menempuh jalannya. Ini menunjukkan dikhususkan kepada ibadah haji adanya kemampuan. Karena ibadah haji ini mengandung konsekuensi yang berat, baik terkait fisik dan harta. Maka itu dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan. Walaupun pada hakikatnya semua ibadah pun sama. Ya, sholat wajibnya berdiri, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, setelah Nabi SAW menjelaskan rukun Islam yang 5 ini, maka si penanya, yaitu Malaikat Jibril, namun dalam konteks ini Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya belum mengetahui bahwa itu adalah Jibril alaihissalam. Si penanya ini mengatakan, sadaqta, engkau benar. Maka Umar pun menyampaikan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran. Dia bertanya, tapi membenarkan. Ini tidak umum. Karena jika dia bertanya dan kemudian membenarkan jawaban, menunjukkan apa? Menunjukkan si penanya sudah tahu akan jawabannya. Ya, sudah tahu akan jawabannya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah kita akan belajar apa hikmah di balik itu, nanti insyaallah kita akan mengkaji di akhir hadis ini. Kemudian Jibril pun bertanya, "Fa'akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepadaku apa itu iman. Apa itu iman? Iman itu kemantapan yang ada di dalam hati. Pengakuan, penerimaan, itu iman. Tunduk, itu iman yang ada dalam hati. Ini dalam sisi bahasa adalah seperti itu. Ya. Jadi pengakuan, pembenaran, ya, tunduk itu adalah iman. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini orang yang mengatakan dirinya beriman, dia harus menerima. Dia harus tunduk. Maka mustahil ketika ada orang mengatakan dia beriman, tapi tidak tunduk. Ya, mengakui tapi tidak mau tunduk. Ini tidak benar, belum beriman. Seperti siapa? Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau tunduk dengan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau bersyahadat. Maka sampai mati pun dia tidak diakui sebagai seorang Muslim. Nah, dari sini kita menjelaskan bahwa terkadang ada sebagian non-Muslim, ya entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, ya dari Ahlul Kitab, mereka mengatakan beriman, lu percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, tapi tidak mau syahadat, ya belum Muslim. Belum Muslim sampai dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam konteks dia mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW saja, namun dia belum bersyahadat, dia belum Muslim, maka bagaimana dengan semua agama dianggap sama misalnya. Ya, mau sholat nggak sholat, syahadat nggak syahadat, sama semuanya akan sampai kepada Allah. Ini jelas lebih kelihatan batil dan kesesatannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ketika ditanya tentang apa itu iman, beliau menjawab al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini iman. Ada berapa rukun iman?
ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Di awal kajian Anda ingatkan bahwa jangan sampai kita hafal Pancasila misalnya, tapi tidak hafal rukun Islam, tidak hafal rukun iman. Ini adalah berbahaya. Ya, berbahaya untuk keimanan kita, berbahaya untuk kehidupan kita. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Nah, tentang rincian iman kepada Allah dan seterusnya ini, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan lebih mendalami. Karena beriman dengan poin-poin ini adalah sebuah kewajiban. Namun lebih wajib lagi adalah beriman kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Beriman kepada malaikat sebagaimana yang Allah dan Rasul kehendaki. Beriman kepada kitab-kitab sebagaimana yang Allah dan Rasul kehendaki. Beriman kepada para Rasul sebagaimana Allah dan Rasul kehendaki. Beriman kepada hari akhir sebagaimana Allah dan Rasul SAW kehendaki. Beriman kepada takdir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang insyaallah kita akan melanjutkan materi ini pada kesempatan yang akan datang dengan lebih memahami iman kepada Allah, ya, mempelajari menghafal rukun iman yang 6 ini, ya insyaallah sebuah husnul dzan anak kita semua hafal. Namun lebih penting dari itu, bagaimana sih iman kepada Allah? Bagaimana sih beriman kepada Allah dengan iman yang benar? Ya, karena tidak cukup beriman dalam arti percaya Allah. Kalau percaya Allah, Nasrani, Yahudi percaya Allah. Ya, apakah itu dikatakan beriman kepada Allah? Nah, siapa yang masuk dalam kategori beriman kepada Allah dan mana yang walaupun percaya tapi tidak bisa dikatakan sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkajinya pada kesempatan yang akan datang. Mungkin sampai di sini. Monggo silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika. Apakah ini juga diteruskan oleh Bang Zul? Rama? Oh ya, type. Silakan. Jelas ya, berarti ya. Sederhana ya. Jelas. Kalau tadi kan penjelasan masalah konsekuensi tauhid tauhid ibadah dan tauhid ittiba ya, bagi mereka yang pelaku syirik dan pelaku bid'ah sekaligus, dan mereka kadang-kadang mendatangi kubur-kubur untuk beribadah, menjadikan para makam orang soleh itu kan membagi ibadah itu pada mengharapkan sebagai rasa takut dan harap itu kepada doa yang sebagai wasilah itu pada itu menggugurkan syahadat mereka kayak gitu dalam pandangan syariat itu. Afan, yang boleh antum ulang apa yang antum ingin tanyakan, akhi? Agak berbelit ya. Dari penjelasan tadi itu kan yang tauhid ibadah dan tauhid ittiba itu bagi hukumnya bagaimana bagi seorang pelaku bid'ah dan pelaku kesyirikan yang kadang-kadang mendatangi kubur-kubur untuk menjadikan wasilah orang-orang soleh kepada Allah itu berdoa gitu ya. Mereka kadang-kadang meletakkan rasa harap dan takut itu kepada
syekh-syekh yang mereka doakan gitu, yang meminta doa kepada mereka gitu. Apa Betul. otomatis itu menggugurkan syahadat mereka dalam pandangan syariat? Dan pertanyaan kedua, ketika misalkan ada seorang dai gitu menegakkan nasihat dan hujah kepada mereka, dan mereka qadarullah belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hujah, dan mereka wafat dalam keadaan demikian, tidak bertaubat, itu dihukumi sebagai orang-orang yang musyrik atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, jadi akhirnya rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang yang, jadi kita harus membedakan antara seorang yang tulen musyrik dengan seorang muslim yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau tulen musyrik seperti Yahudi, Nasrani atau orang-orang musyrikin penyembah berhala, animisme dan lain sebagainya, maka mereka kita hukumi mereka sebagai musyrikin. Hayyan wa mayyitan, hidup dan matinya. Berbeda dengan saudara kita sesama muslim yang kesandung dalam kesyirikan walaupun dia kiai dan ustadz. Itulah kenapa para imam-imam dakwah sunnah ini seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka tidak mengkafirkan sesama muslim yang bersujud, yang berdoa, meminta tawaf ke kuburan-kuburan, tidak dikafirkan walaupun perbuatannya kufur dan syirik. Ketika ditanya bagaimana, ya pelakunya melakukan perbuatan kesyirikan. Apakah pelakunya musyrik atau kafir, si fulan, kita tidak menghukumi terhadap personal masing-masingnya, kita menghukumi perilaku dan perbuatannya. Dan di dalam mengkafirkan atau menuduh seseorang itu murtad keluar dari Islam ini tidak mudah, dan ini sesuatu yang berat dalam konsekuensi syariah. Sehingga para ulama memberikan syarat-syarat. Apakah sudah ditegakkan hujah kepadanya? Apakah mungkin ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan dia sampai terjerumus ke dalam hal itu? Di antara penghalang, kebodohannya, keawamannya, mengikuti tradisi, atau belum sampai ilmu kepadanya, atau ketidaksengajaan, atau mengikuti hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya, yang menjadi penyebab bahwa orang tersebut tidak divonis secara personal sebagai orang yang musyrik dan kafir. Jadi, tapi apakah mungkin mereka atau di antara mereka ini yang sampai batal syahadatnya dan kemudian dihukumi sebagai musyrik dan kafir? Mungkin. Sangat mungkin itu terjadi. Dan itu keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat bahwa yang bersangkutan ini adalah dari kalangan awam atau dari kalangan dai-nya namun yang tidak ekstrim permusuhannya terhadap dakwah tauhid dan sunnah ini, maka kita mengharapkan kebaikan bagi mereka. Namun ada di antara mereka yang sangat benci menunjukkan sebagai orang yang seorang yang sangat benci dan memusuhi dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Benci terhadap dakwah ini dengan sepenuh hatinya, ingin bahkan berniat jahat terhadap dakwah ini, memfitnah, mengintimidasi dan yang seterusnya. Ini tidak berbeda seperti kondisi keadaan orang-orang munafikin di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan untuk yang seperti ini, maka kita menyikapi mereka seperti menyikapi orang-orang seperti Nabi SAW menyikapi orang-orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan masih ada, sekiranya nasihat dan hujah itu telah tegak dan ia menyatakan bertobat dari perbuatan tersebut, perlukah ia bersyahadat ulang gitu Ustaz, sebagai bentuk penyesalan dan ia meninggalkan secara total itu perbuatan tersebut? Perlukah ia bersyahadat ulang atau gimana Ustaz? Ketika bertaubat tidak harus syahadat ulang karena statusnya dia seorang muslim. Artinya kita melihat itu sebagai seorang muslim yang terjerumus dalam kabair, dalam dosa-dosa besar. Taubatnya sebagai bentuk dia meninggalkan segala bentuk perbuatan kemungkaran dan kesyirikan itu. Taubatnya adalah sebagai bentuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak harus dia syahadat ulang. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada seorang pun di antara para ulama Ahlus Sunnah seperti Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya menegaskan bahwa seorang muslim yang tersandung dalam perbuatan syirik kemudian dia bertaubat maka dia harus syahadat ulang. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang mengharuskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan di Zoom dulu. Di Zoom ini ada Muhammad Yusuf. Fadal. Ustadz Yusuf ya. Fadal. Amit,
Ustadz Yusuf pamit, itu bukan nanya dia. Taib. Syukran. Ya. Terus Anda lihat dulu. Oke, di Zoom belum ada. Berarti kita lanjut ke Clubhouse. Baik, selanjutnya nih Bang Jiang. Masya Allah. Barakallahu fiik Bang Jiang. Ya, Masya Allah, jazakallah khair, Bang, sudah dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, Anda kan pernah mendengar Ustaz bahwasannya ketika seseorang baik dalam tauhid rububiyah, tapi ketika tauhid uluhiyahnya rusak, maka orang ini tidak bisa dikategorikan seorang yang mukmin atau gitu. Nah, Ustaz, yang mau tanyakan Ustaz, bagaimana jika sebaliknya Ustaz, dia baik dalam tauhid uluhiyah, tapi dalam tauhid rububiyahnya rusak. Misal contoh, dia memang tidak berlaku syirik terhadap Allah segala macam dan ibadahnya hanya kepada Allah, tapi dia meyakini bahwasanya misalnya perbuatan Allah seperti terciptanya bumi ini bukan karena ciptaan Allah, tapi adanya benturan apa segala macam, terus terciptanya makhluk-makhluk ini karena biologis segala macam begitu Ustaz. Apakah ini juga bisa dibilang rusak seperti dia punya rububiyah tapi uluhiyahnya rusak, atau beda Ustaz penerapannya Ustaz? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Mengenai beriman misalnya tentang teori penciptaan alam semesta, adanya teori Big Bang misalnya, terus tentang teori black hole, tentang hari kiamat misalnya ya, dikaitkan dengan expanding universe, tentang perluasan alam semesta dan hal-hal yang seperti itu, tentang teori-teori yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Kemudian jika hal itu untuk membangun keyakinan ketidakadaan Tuhan, maka ini tidak tepat. Ini tidak nyambung sama sekali. Namun jika sebaliknya bahwa hal itu untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatunya juga melalui sebuah proses. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa misalnya. Jadi bukan berarti bahwa dia tidak artinya mempermasalahkan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mengimani hal tersebut, dan di saat yang bersamaan juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semuanya dengan sebuah proses tertentu. Bukan seketika ini terjadi. Jadi ketika misalnya hal itu berkaitan ya, berkesinambungan dengan antara teori ilmu pengetahuan modern dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan misalnya di dalam Al-Qur'an, dan dia mengimani dan membuktikan hal itu ya dengan ilmu pengetahuan, maka ini adalah sebuah kebaikan dan kebenaran. Tidak masalah. Sebagai contoh misalnya tentang teori Big Bang tadi. Kemudian dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya misalnya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya dulu langit dan bumi itu dulunya adalah satu. Fafataqnahuma, kemudian kami belah, kami pecah mereka semuanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hal ini di dalam surat Al-Anbiya. Bagaimana dulu langit dan bumi semuanya adalah kesatuan yang kemudian dipecah, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian misalnya dikaitkan dengan teori Big Bang misalnya. Atau misalnya tentang teori expanding universe, perlebaran atau perluasan alam semesta. Ini salah satu teori modern juga terkait tentang alam semesta. Bahwa ilmuwan modern melihat bagaimana mungkin atau bagaimana bisa sebuah teori Big Bang mereka sudah sangat percaya. Dan mereka meyakini, namanya teori Big Bang ini, dari satu benda yang satu kemudian terpecah dengan keledakan yang sedemikian dahsyatnya, sehingga terbentuk gugusan-gugusan, terbentuk galaksi-galaksi. Ya. Dan kenapa gugusan-gugusan ini terus berjalan? Terus mereka saling kenapa bulan itu tidak jalan-jalan menjauh ke bumi, dari bumi misalnya.
Kenapa matahari tidak tiba-tiba mendekat atau menjauh dari bumi? Kenapa kita dalam garis edarnya satu dengan yang lainnya dengan terstruktur, dengan rapi, tidak nambah, tidak berkurang? Kenapa terjadi seperti ini? Mereka mengatakan karena adanya teori gravitasi. Ini ilmu pengetahuan murni yang mereka sampaikan. Teori adanya gravitasi. Tarik menarik satu di antara lain, satu di antara benda-benda ini membuat mereka terjaga satu dengan yang lainnya. Nah, logika ilmu pengetahuan mereka juga mengatakan kalau ada tarik menarik, maka mestinya suatu saat akan terjadi benturan. Karena saling menarik satu dengan yang lain. Tapi realitanya, mereka tidak menyatakan seperti itu. Realitanya, malah sebaliknya. Mereka melihat, ada ilmuwan modern sampai mengatakan bahwa ada teori bahwa bumi, alam semesta ini semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar. Dan mereka menggambarkan seperti balon yang ditiup. Balon yang ditiup melebar. Dan di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat, inna banayna as-samaa'a bi'aidin wa inna lamusi'un. Sesungguhnya kami membangun langit dan bumi itu dengan kekuasaan kami, dan kami yang meluaskan langit itu. Lamusi'un, yang meluaskan langit. Ya, ini sebagian dari contoh-contoh bagaimana korelasi ilmu pengetahuan modern dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika konteksnya adalah ini adalah benar, bukan bagian dari cacat dalam tauhid rububiyah. Namun kalau misalnya tidak ada kaitannya dengan ini, mereka mengatakan ini terjadi dengan sendirinya, dengan begitu saja dan lain sebagainya, ini sangat tidak nyambung dengan ilmu pengetahuan modern, karena bagaimana benda-benda mati bisa menstrukturkan diri mereka satu dengan yang lainnya, bisa mengatur dengan orbitnya satu dengan yang lainnya, terus demikian beredar dengan garis edarnya satu dengan yang lainnya, kemudian dari sejumlah galaksi yang sedemikian besar dan hebatnya dengan sejumlah benda-benda langit, hanya ada satu titik bumi yang di situ yang adanya kehidupan, yang lainnya tidak ada. Kehendak siapa ini? Ya, dengan sedemikian kompleksnya kehidupan yang ada di muka bumi, ini sebagian titik kecil debu yang lebih kecil dari debu dibandingkan dengan semua benda-benda yang ada di alam semesta. Nah, ini tidak masuk akal jika itu terjadi dengan begitu saja. Jadi setiap orang yang bertafakkur dengan benar terhadap alam semesta ini akan membuat dia semakin hakul yakin akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah, jazakallah Ustaz atas penjelasan jelas. Barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Taib Ustaz, selanjutnya dari Zoom. Tadi kayaknya Fakhri mau bertanya langsung mungkin. Tafadhol. Bismillah. Afwan boleh ya? Ana lagi ngetik panjang, Ana tanya langsung boleh ya? Tanya langsung. Tafadhal akhi. Bismillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Semoga Ustaz tahu dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua selalu dimudahkan untuk menuntut ilmu syariah. Amin. Amin ya Rabb. Ya, Ana mau bertanya Ustaz, karena ada pembahasan hari ini mengenai bahwa kita wajib beriman atas apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu semua sudah tersampaikan dan tidak ada pun satupun yang disembunyikan. Saya ingin minta nasihat terkait ada hadis ataupun perkataan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa redaksi teksnya seperti ini Ustadz, aku telah menghafal 2 bejana ilmu hadis dari Rasulullah SAW. Adapun salah satunya aku menyiarkannya, dan adapun bagian lainnya jika aku menyiarkannya niscaya kerongkongan ini akan dipotong. Di sini Ana ingin minta nasihat sebagai ahlus sunnah bagaimana kita menyikapi ini, karena khawatir tergelincir dalam banyak fitnah bahwa sahabat ini menyembunyikan sebuah hadis yang tidak disampaikan kepada para murid-murid ataupun juga kepada para umatnya. Bagaimana sikap kita menyikapi hadis ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Mengenai apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an terkait saya menghafal 2 wi'ain,
ya dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu wadah saya sampaikan, dan yang satu lagi aku sembunyikan, karena jika aku sampaikan ini semuanya akan terbelah, akan terpotong leher ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama di dalam menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an adalah semua para ulama merujuk kepada hadis-hadis fitnah, ya, terhadap hadis-hadis fitnah akhir zaman, ya, fitnah yang tidak sedikit diantaranya mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hadis fitnah itu, diantaranya adalah nama-nama yang mungkin disampaikan kepada Abu Hurairah, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nama-nama tokoh-tokoh munafikin terhadap kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an. Nabi SAW menyampaikan si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Namun Hudzaifah radhiyallahu an tidak pernah menceritakan hal ini. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, kepada Umar bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hudzaifah, apakah nama saya ada tidak dalam daftar itu? Umar radhiyallahu an bertanya kepada Hudzaifah, apakah nama saya ada dalam daftar tersebut atau tidak? Subhanallah. Hudzaifah menangis dan mengatakan, tidak ada ya Amirul Mukminin, dan saya tidak akan lagi menceritakan atau menjawab pertanyaan siapapun setelah ini. Maka para sahabat selalu melihat ketika ada jenazah disolatin, Hudzaifah ikut sholat, maka mereka pun sholat menyolati jenazah itu. Jika tidak, maka mereka tidak sholat, khawatir bahwa orang tersebut adalah munafik. Nah, para ulama menjelaskan ini terkait dengan peristiwa-peristiwa fitnah, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW, seperti Nabi SAW menyampaikan akan fitnah di antara para sahabat, terbunuhnya cucu beliau Husain radhiyallahu an, atau yang lain sebagainya, ya, atau yang lain sebagainya. Hal ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mungkin menyebutkan nama fulan, siapa yang melakukannya, karena Nabi SAW juga menyampaikan seperti misalnya terbunuhnya Ammar bin Yasir radhiyallahu an, bahwa sataqtuluhu fi'atun baghiyah, bahwa Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diantara hadis yang membuat bahagia hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena Ammar ada di pasukan beliau dan dibunuh oleh kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan yang dimaksud oleh Abu Hurairah radhiyallahu an adalah konteksnya hadis-hadis fitnah tersebut, bukan terkait tentang hal-hal yang lainnya yang banyak diisukan oleh sebagian ahlul bid'ah, seperti kaum Syiah Rafidhah misalnya. Mereka mengklaim bahwa yang disembunyikan adalah hadis-hadis tentang imamah misalnya, atau yang lainnya, itu adalah kadzib wal iftira, adalah kebohongan dan mengada-ada, ya, dan juga tidak mungkin terkait tentang hadis-hadis terkait tentang fikih, tentang ibadah, ya, tentang iman yang wajib diimani atau ibadah yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Karena hal-hal risalah ini wajib disampaikan siapapun, ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, apalagi yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya di Clubhouse ya Ustaz, izin ada pertanyaan tertulis sepertinya. Akh Agung, tafadhol, mungkin mau dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini ada dari Ukti, dari Ikhwan, dari Akhwat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga serta semua yang hadir di sini senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustaz, sebenarnya bagaimanakah konsep beragama itu tidak dengan logika? Karena banyak yang salah paham menyangka bahwa maksudnya adalah beragama itu tidak memakai logika sama sekali. Akhirnya orang yang salah paham tersebut mengolok-olok pernyataan tersebut beserta orang yang meyakininya. Nah, agama tidak berlogika, beragama itu tidak pakai logika. Ini tidak 100% benar,
dan tidak 100% salah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dalam surat Tabarak, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa penghuni neraka itu masuk dalam api neraka, statement mereka, andai kata kami mau mendengar dan berakal, maka kami tidak akan termasuk penduduk neraka sa'ir. Ini menunjukkan sebab mereka masuk neraka karena tidak berakal. Ini menunjukkan sebab mereka masuk neraka karena mereka tidak berakal. Nah, ini juga Nabi SAW juga menegaskan, rufi'al qalamu an thalathin. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan dicatat amal ibadahnya. Di antaranya al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai waras. Dan setiap konsekuensi syariat, setiap syariat Islam, salat, puasa, zakat dan sebagainya, syarat yang harus ditentukan adalah muslim baligh berakal. Ya, muslim baligh berakal. Jika dia tidak berakal, tidak ada kewajiban syariat, tidak ada perintah salat dan yang lain dan lain sebagainya. Jadi ketentuan berakal ini sebagai sebuah kemutlakan. Ya, mutlak harus ada di dalam beragama. Ya, namun akal ini adalah bagian dari indera yang Allah anugerahkan kepada kita. Akal ini sebagaimana adalah sebuah indera yang ada pada kita, sebagaimana penglihatan, pendengaran, perasa, maka akal ini ada batasnya. Penglihatan tidak unlimited, pendengaran juga tidak unlimited, perasa juga tidak unlimited. Demikian pula akal tidak juga unlimited, bukan tidak unlimited, artinya sesuatu yang memiliki batas. Penglihatan ada batasnya, pendengaran ada batasnya, demikian pula akal ada batasnya. Dan juga tidak cukup sampai di situ. Penglihatan yang ada batasnya ini pun, kalau tidak ada cahaya, tidak bisa melihat. Kita melek nih, kita tidak dalam keadaan buta. Ya. Namun ketika tidak ada cahaya, lampu mati sama sekali, tidak ada cahaya bulan dan lain sebagainya, bisa melihat? Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Padahal mata tidak buta. Butuh cahaya untuk meneranginya. Demikian pula dengan akal. Ini indera untuk mendeteksi. Tapi dia tidak bisa independen berdiri sendiri. Dia butuh cahaya untuk meneranginya. Itu cahaya wahyu. Cahaya Al-Quran, hidayah Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka ketika akal itu dilepas tanpa bimbingan cahaya wahyu, liar. Dia nabrak sana, nabrak sini, tidak tahu batasnya. Dan ketika dia tidak mengetahui batasnya, maka sangat terlihat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para orang-orang filosof dan ilmu kalam ketika mereka membicarakan banyak hal-hal yang sesuatu yang final secara syariah, tapi mereka masih mencari definisi-definisi yang susah untuk didefinisikan secara akal. Anda beri contoh-contoh sederhana. Bagaimana akal mendefinisikan tentang aurat? Aurat istilah syariah, istilah agama. Sesuatu yang memang harus ditutup oleh kita dari tubuh kita. Aurat. Dengan syariah, enak kita mendefinisikan kenapa bagian ini ditutup, kenapa itu boleh dilihat. Tapi akal, bagaimana dia mendefinisikan aurat? Kenapa sih bagian itu harus ditutup? Ya, kenapa sih? Kok harusnya harus ditutup? Itu kepala yang harus lebih ditutup, lebih harus butuh untuk dilindungi. Ya, kalau bagian itu sih bisa saja nggak ada. Itu kan kesepakatan umum dan lain sebagainya, definisi-definisi liarnya mereka. Ya, ini baru bicara tentang aurat. Bagaimana bicara tentang mahram? Kenapa sih nggak boleh nikah dengan ibu kandung sendiri, saudara kandung sendiri, bibi? Kenapa nggak boleh? Ya, ini mahram. Tapi mahram ini istilah syariah. Ya, ini bicara tentang mahram. Apalagi bicara lebih luas lagi, LGBT, perzinahan, hubungan liar dengan binatang misalnya. Orang LGBT kenapa dilarang? Kan begini dengan logika-logika. Kalau dia membebaskan LGBT dengan sesama jenis, maka nanti akan muncul mereka akan orang orientasi seksualnya terhadap kucing, ayam, domba, kambing, sandal, kursi, knalpot motor misalnya. Misalnya nih, ya akan liar dengan dasar logika yang
tidak terarah dan terbimbing. Ini kenapa? Artinya ketika orang yang pernyataan tadi yang sebagaimana pertanyaan bahwa agama tanpa logika, agama ini dibangun bukan atas logika, ini tidak benar 100% dan juga tidak salah 100%. Karena contoh, ketika seseorang sudah mengimani Allah itu maha benar, Rasulullah SAW benar, Al-Quran itu benar, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya segala kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih, maka menuntut kita untuk mempercayai dan membenarkannya walaupun akal dan logika kita belum sampai ke sana. Ya, walaupun akal dan logika belum sampai ke sana. Karena apa? Karena bukti sumbernya sudah terbukti benar. Bukti sumbernya terbukti akan kebenarannya, akan kesahihan Al-Quran, kebenaran Nabi SAW sebagai utusan Allah. Itu insya Allah mungkin secara singkat nanti kita akan membahasnya di dalam kajian-kajian kita. Ya, secara singkat saja karena anak ada memiliki kurikulum sendiri untuk membahas tentang tema hal ini. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika contoh misalnya iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat nggak bisa dibuktikan secara logika. Tapi apa yang disampaikan tentang iman kepada malaikat disampaikan dari sumber yang otentik, yang sahih, yang benar. Quran dan hadis, maka kita wajib mengimaninya. Iman kepada akhirat, kepada surga dan neraka, ini tidak bisa dibuktikan secara logika. Tapi ini bersumber dari yang menyampaikan berita adalah sumber yang sangat otentik dan akan kebenarannya, terbukti akan kebenarannya, yaitu dari sumber Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang membuat yang mengharuskan kita wajib menerimanya secara mutlak. Insya Allah uraian sedikit ini bisa mendudukkan bagi kita kapan akal itu berperan dan kapan akal itu harus dia parkir di tempatnya dan menyerahkannya kepada iman. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Cukup jelas insyaallah ya. Insyaallah. Selanjutnya Ana bacakan dari Zoom. Ustaz, sebelumnya Afan Ustaz, kira-kira Ustaz ada waktu sampai pukul berapa karena masih ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Bismillah. Bismillah, nggak apa-apa. Baik Ustaz. Masya Allah. Baik. Ada pertanyaan dari Nandra di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya, bagaimana cara mendakwahkan saudara kita yang mengerjakan hal-hal seperti tarekat dan sering mengajak saudara Ana yang lain yang belum mengaji untuk menjalankan tarekat tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, kalau antum bertemu dengan mereka, antum sampaikan, alhamdulillah Ana sudah ikut tarekat yang terbaik. Tarekat apa? Tarekat Muhammadiyah. Imam tarekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali adalah penganut tarekat ini. Ya, mereka tidak keluar dari itu. Dan tarekat ini imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokohnya Muhajirin wal Ansar. Dan tarekat ini untuk bergabung tidak harus baiat dan ikut baiat kepada suatu tarekat tertentu. Aturannya terbuka luas dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tarekat ini muat untuk diikuti. Namanya tarekat artinya jalan. Tarekat ini muat untuk diikuti oleh siapapun. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada kita untuk ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Karena ini syariat yang berlaku universal dan umum, maka jalannya sangat begitu luas. Terang benderang, tidak ada jalur tikus atau jalur khusus yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Semuanya rambunya jelas, karena Nabi SAW telah menyampaikan, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, dan tidak akan menyimpang dalinya kecuali orang yang tersesat.
Jadi tanya kepada saudara yang mengikuti ajaran tarekat kamu dengan tarekatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana lebih baik? Mana lebih baik? Kalau tarekat Nabi Muhammad SAW lebih baik, kenapa nggak ikut tarekatnya Muhammad SAW saja? Apakah Nabi SAW punya jalur khusus yang Nabi SAW sembunyikan? Sehingga harus ada ikut tarekat X, Y, Z, A, B, C, dan lain sebagainya. Kalau ada jalur khusus, Nabi SAW bukan rahmatan lil alamin dong. Bukankah beliau disebut rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta, yang konsekuensinya adalah tidak boleh sedikit pun dari rahmat itu yang disembunyikan dan dikhususkan untuk person-person tertentu, sehingga dibuka dengan begitu gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang siapapun bisa mengaksesnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga cukup jelas. Selanjutnya ini ada pertanyaan di luar tema, apakah diizinkan Ustaz? Bismillah, semoga saya bisa jawab. Insyaallah. Ini ada pertanyaan. Bismillah, salam ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana ingin minta nasihatnya. Ana seorang akhwat yang sudah 7 kali gagal ta'aruf sampai ketika futur mendapat down, mendapat ujian lain. Sempat berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Jika bukan karena pertolongan Allah, mustahil bisa kembali ke manhaj ini. Mohon nasihatnya Ustadz agar tidak futur lagi ketika mendapat ujian. Syukran jazakallahu khairan. Allahu yubarik. Wa fiik barakallah. Ukhti fillah rahimani wa rahimakallah. Pasangan hidup ada dan tidaknya itu adalah ujian. Anak ada dan tidaknya adalah ujian. Kata siapa yang memiliki pasangan lebih baik ketimbang yang tidak memiliki pasangan. Maryam Ummu Isa tidak memiliki pasangan. Tapi dia di antara wanita yang sempurna. Dari wanita yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak wanita-wanita salihah yang hidup sebelum zaman Rasulullah SAW dan sesudah zaman Rasulullah SAW, yang mereka ini menjadi ahli-ahli ibadah, wanita-wanita salihah yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak memiliki pasangan. Berpasangan ketika tidak memiliki pasangan, kita merasa kecil hati karena gagal ta'aruf dan lain sebagainya. Kita harus yakin nanti insya Allah pembahasan lebih detailnya ketika beriman kepada qadha dan qadar, ya. Karena konsekuensi beriman kepada takdir itu adalah ridho. Top levelnya iman itu ridho. Ridho itu menerima segala goncangan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap gelombang takdir yang menghempas kita ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menerima akan hal itu. Tidak ada protes. Sebagaimana kita menerima akan kewajiban salat 5 waktu, itu adalah ketetapan yang berupa syariat, kita juga menerima ketetapan yang berupa takdir terhadap masing-masing person dan individu kita. Yang ini kita tidak akan hidup keluar dari garis yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Dan yakini Allah yang kita sembah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha mengasihi dan menyayangi. Yang seringkali kadang hemat kita terhadap kehidupan kita, hemat saya, hemat Anda, hemat kamu, hemat dia, ya, terhadap kehidupan masing-masing tidak sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak sejalan dengan yang kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kita bisa mengambil sedikit pelajaran dari kisah Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Khidir menaiki kapal itu dirusak, mendapati seorang anak itu dibunuh, dan kemudian ada bangunan yang dibangun ulang oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kapal yang rusaknya kapal ini tidak diinginkan oleh setiap pemilik barang, termasuk pemilik kapal itu. Tapi dia tidak tahu ada hikmah di balik itu. Ternyata dia akan berlabuh ke satu tempat yang pemilik penguasa di tempat itu akan mengklaim mengambil semua kapal yang sempurna, yang bersih, yang tidak ada cacatnya, yang berlabuh di pelabuhan negara atau daerah itu.
Namun karena ternyata kapalnya bercacat, maka dia tidak diambil dan tidak diklaim oleh penguasa itu. Demikian pula orang tua yang anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir, dia akan meratap dan menangis ketika mengetahui anaknya mati. Tapi dia tidak tahu di hikmah di balik itu, ternyata Allah ingin menggantikan anak yang mati ini yang dikhawatirkan ketika dia tumbuh dewasa akan menyebabkan kesesatan bagi kedua orang tuanya. Allah menggantinya dengan anak yang lebih soleh dan mengantarkan kedua orang tuanya kepada kesolehan dan ketakwaan yang lebih dalam lagi. Demikian pula kegagalan-kegagalan kita dalam hidup. Demikian pula dengan ta'aruf dan yang semisalnya. Ya, bahwa yakini bahwa yang terjadi atau yang Anda temui bukanlah orang yang terbaik yang memang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Ya. Berapa banyak yang sudah ketemu, menikah dan menyesali pertemuan dan pernikahan. Ya. Jadi kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berbaik sangka dan belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bima sya, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sesuai dengan yang dikehendakinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan langsung di Clubhouse, insya Allah. Mohon untuk mengucapkan salam dan mendoakan Ustaz. Jadi kita silakan Akhi Mahendra Fadol untuk pertanyaannya. Apakah Imam Abu sempat terjadi dalam pemahaman bersidang? Suaranya jelas gak Ustaz? Agak putus-putus, Akhi. Iya, Akhi. Afwan, Akhi, boleh diulangi, Akhi? Apakah benar itu Masih belum jelas ya? Begitu Ustaz, Ana mendengar. Apa benar dulu Imam Abu Hanifah terpapar pemahaman Murji'ah? Nggak salah seperti itu ya, Mahendra. Masya Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Saya tidak tahu tentang hal itu. Dan tidak penting buat kita. Masya Allah. Artinya, apakah benar Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah pernah terpapar pemikiran Murji'ah atau tidak? Begini, sebagian ulama salaf terkadang menyampaikan sesuatu dengan mujmal, dengan global. Sehingga penyampaian yang mujmal dan global ini kemudian dipahami sepihak. Misalnya, ketika Imam Abu Hanifah misalnya menyampaikan al-iman tasdiqun wa qaul misalnya. Iman adalah pembenaran dan ucapan. Tidak, dalam konteks ini beliau tidak menyebutkan amal bagian dari iman. Namun kemudian ditangkap dan digeneralisir dengan mengatakan Imam Ahmad Murji'ah. Karena Imam Abu Hanifah Murji'ah, karena beliau tidak menyebutkan amal dalam kategori iman. Dan yang seperti ini tidak semestinya kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Ada beberapa sebab ya, ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, bahwa fiqh Imam Abu Hanifah, jangankan akidahnya, fiqhnya saja tidak populer di kita. Ya, jangankan akidahnya, fiqhnya saja tidak populer di kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, secara umum kita meyakini dan mengetahui Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullah adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita ketahui beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dihormati oleh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita sedikit pun tidak pernah dengar syubhat yang disumberkan kepada salah satu karya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sehingga kita harus sibuk untuk mengklarifikasi dan membantahnya. Berbeda dengan misalnya seorang imam tertentu misalnya yang sangat ma'ruf dan populer. Contoh seperti Imam Nawawi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, kitab yang sedang kita kaji ini. Ya, di awal kajian Ana sempat menyinggung terkait tentang
takwil gaya Asy'ariyah yang sesekali atau beberapa kali muncul di dalam beberapa risalah Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan ini tidak didiamkan oleh para ulama, namun diluruskan, diklarifikasi, dibantah, dikritik, ya, dan tidak dibenarkan. Nah, kenapa kita sampaikan? Karena memang karya-karya itu tersebar di masyarakat kita. Ya, hampir semua orang membaca kitab, misalnya Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawi misalnya. Namun insya Allah dalam Arba'in Nawawi, insya Allah setahu ana yang awam ini melihat tidak ada takwil yang salah dalam kitab risalah kecil yang kita kaji ini, dalam 40 hadis ini. Namun ada dalam Riyadhus Shalihin. Atau penukilan-penukilan yang kurang tepat. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu pentingnya ketika misalnya mengkaji Riyadhus Shalihin dari seorang dai atau seorang ustadz Ahlus Sunnah, untuk ketika melewati hal-hal tersebut diluruskan. Kenapa? Karena terbaca, terlihat, tersebar, dikaji di masyarakat kita. Jangan sampai kesalahan atau penyimpangan ini kemudian terus terduplikasi dan disampaikan tanpa ada yang meluruskan dan mengklarifikasikannya. Ini berbeda dengan konteks tadi yang ditanyakan terkait tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz, cukup jelas ya. Afwan. Ya Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rika, Ana izin bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bertanya, di saat seperti apa kita boleh qada salat Ustaz? Saya pernah tertidur dan bangun terlewatkan waktu asar jam 6 sore. Bolehkah saya sholat saja atau diqada saja Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina yadhkuruha. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau lupa, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Ini ketika dia bangun atau ingat. Artinya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang tertidur dari suatu salat tertentu, maka cara mengqadha'nya adalah ketika dia bangun. Misalnya tadi tertidur dari salat asar, bangunnya, naudzubillah ini ya, segala contoh ekstrim yang Anda sampaikan, bangunnya ba'da isya misalnya. Kelewat asar, kelewat maghrib, ya. Kapan dia sholatnya? Ya setelah sholat isya. Ya setelah sholat isya dia melakukannya seperti itu. Ketika dia bangun, dia sholat isya, kemudian dia sholat qadha terhadap sholat asar dan maghribnya. Ini ketika dia tertidur. Lupa juga demikian. Lupa sholat asar kemarin karena kemarin jalan-jalan, kemarin begini dan begitu. Lupa untuk melaksanakan sholat asar. Baru ingatnya sekarang. Jam segini nih baru ingat. Astagfirullahaladzim, Anda baru ingat bahwa kemarin Anda belum sholat asar. Nabi yang wajib, ya wajib untuk menyampaikan risalah. Boleh untuk menunda menyampaikan risalah dalam mengingkari kemunkaran atau mengajak kepada hal yang ma'ruf, maka kepada selain Nabi pun juga demikian. Ya, boleh dalam konteks-konteks tertentu kita menahan diri dari mengingkari suatu kemunkaran karena dampaknya akan lebih besar ketika kita terang-terangan mengingkari kemunkaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Afwan tadi sempat mati Zoom mana? Baik. Sepertinya kalau dari ini belum ada lagi dari Clubhouse dan dari Zoom juga sepertinya sudah semua ya? Atau ada yang terlewat dari Ana untuk Agung? Sudah Ram, sudah semua. Baik, insyaallah sebentar. Alhamdulillah, kita sudah semua. Mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tingkatan iman yang berikutnya. Setelah Islam, iman. Ya, dan secara spesifik kita lebih membicarakan lebih dulu tentang rukun-rukun iman. Ya, itu kenapa kita akan nafas panjang untuk ngaji Arba'in Nawawi terutama hadis yang kedua ini, karena ini adalah induknya Islam, induknya sunnah Nabi SAW di dalam hadis Jibril. Maka insya Allah ya Rabbana ya Karim, Allah berikan usia yang cukup, yang berkah bagi kita semuanya untuk mengkaji hal-hal yang bermanfaat bagi kita, untuk bisa beramal,
untuk melakukan hal-hal kebaikan untuk kehidupan ini, untuk amal, untuk tabungan akhirat kita kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan secara khusus iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah ini adalah iman yang paling pondasi, yang paling mendasar, yang paling penting. Wajib bagi kita untuk paham dengan sepaham-pahamnya. Insyaallah ya Rabbana ya Karim, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.